Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuh ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saat indah, saat indah berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Oh,
hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa. Menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati menikmati kasih anugerah-Mu. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami nikmati Engkau. Dalam setiap perkataan-Mu ada kehidupan. Dalam hadirat-Mu Yesus, kami bersekutu dengan Engkau. Haleluya. Yesus, Engkau sangat baik. Miliki aku, lihat hati, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagi. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau
tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali katakan, aku lihat, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi, aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku berjuang, ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Engkau baik semata-mata Tuhan. Tidak ada yang tidak baik di dalam Engkau. Semuanya mendatangkan kebaikan bagi kami. Pada akhirnya kami dapat memandang Engkau. Tak ada lagi yang kau sembunyikan. Oh, kau baik Tuhan, bahkan sangat baik. Yesus layak dipuji. Yesus layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya baik. Yesus layak, Yesus layak
disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagiku. Lihatlah kuburnya yang kosong, Dia sudah tak lagi di sana. Kuasa maut telah dipatahkannya. Sekarang Dia telah bangkit dari maut. Yesus layak memuji. Yesus layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya baik. Yesus layak, Yesus layak dipuji. Yesus layak disembah. Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagi. Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagi. Sekali katakan Yesus mulia, Yesus mulia, Yesus ajaib, Dia segalanya bagi. Yesus mulia, Yesus ajaib, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya Tuhan. Oh, Kau segalanya. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Melihat segala kebaikan, anugerah-Mu tak habis-habisnya bagi kami. Akan tiba waktunya dan sudah tiba. Seluruh butuh makan. Setiap mata akan memandang Engkau. Bumi ini akan dipenuhi dengan kemuliaan, dipenuhi dengan pengenalan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dapat terus bersekutu dengan Engkau setiap hari. Kami boleh merasakan kasih yang baru setiap hari. Kami boleh merasakan pencerahan yang baru setiap hari. Engkau sangat baik. Makasih Tuhan. Engkau memberikan kami makanan yang nikmat senantiasa, yang sangat kami perlukan dalam pertumbuhan pengenalan kami akan Engkau. Engkau mengenal kami. Engkau mengetahui apa saja yang merusak hubungan kami dengan Engkau.
Engkau sangat ahli dalam memperbaiki. Terima kasih. Kami bersyukur boleh menerima pekerjaanmu setiap hari. Kami boleh memandang Engkau, Tuhan. Terpujilah untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Shalom semua. Shalom, selamat pagi. Shalom semua. Pagi. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi semua. Haleluya. Baik, men. Haleluya. Baik. Ada yang mau cerita kah? Siapa yang keluar? Oh ya, habis. Ada yang mau cerita? Silakan. Kalau nggak ada, saya lanjut. Bagaimana pekerjaan Tuhan dalam hidup saudara? Shalom teman-teman yang di radio. Yang laporan ada 3 ya. Tapi yang muncul berapa kira-kira? Wow. Yang muncul 8. Tapi yang laporan 3. Oke, baik ya. Oke, adakah yang mau cerita? Haleluya. Yang di studio ada yang mau cerita? Kesia, Ika, Joen, Mami, Uli. Joen itu tidur enggak? Oh enggak ya. Anika, shalom Anika. Baik, puji Tuhan. Kalau enggak ada, saudara, ketika firman Tuhan disampaikan, saudara, lalu cara penyambutan kita akan firman itu akan menentukan apakah kita itu melihat Tuhan atau tidak. Karena firman Tuhan itu tak bisa terpisahkan dengan Tuhan itu sendiri. Ya. Itulah sebabnya saudara, kenapa ketika isi Alkitab itu dibaca juga ya, maka orang merasakan sesuatu tentang Tuhan. Nah, itu jugalah yang membuat orang Yahudi itu kekeh gitu dengan pendiriannya. Karena merasa yang mereka ikuti itu Tuhan yang sejati. Ya. Namun saudara, masalahnya itu adalah mereka tidak punya hubungan sendiri dengan Tuhan itu sendiri. Karena mereka lupa bahwa yang ada di dalam Alkitab itu adalah firman yang diucapkan tepat untuk saat itu. Dan kondisi keadaan umat manusia pada waktu itu di setiap zaman. Ya, itu masalahnya. Sehingga keadaan seperti itu juga terus berulang gitu di setiap generasi. Padahal yang diharapkan Tuhan adalah semua kita dapat memandang Dia
Karena dia itu juga setiap hari sebetulnya berhias gitu. Memperlihatkan keagungannya. Boleh minta tolong satu orang carikan ayat di kitab Ayub ya. Kalau nggak salah Ayub pasal 42 gitu. Itu yang dia bilang gini, hiasilah dirimu. Ya, nanti kita baca. Hiasilah dirimu dengan apa? Kemuliaan atau apa gitu. Itu perkataan Tuhan terhadap Ayub gitu. Ya. Coba nanti kalau 40 ya? 40 ya? Oke. Coba kakak baca. Sini. Ayub 40 ayat 10, hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran, kenakanlah keagungan dan semarak. Tunggu. Sampai situ enggak? Ya. Ayub 40 ayat 10 ya. Oke. Nah, saudara, di ayat-ayat ini saudara, Allah itu memperkenalkan dirinya, memperkenalkan keagungannya. Ya. Apakah lenganmu seperti lengan Allah dan dapatkah engkau mengguntur seperti dia? Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Dulu saudara ayat ini saudara pernah diberikan seorang pendoa terhadap saya. Senior kami lah gitu. Ya. Dia suka kasih ayat gitu ya. Dan ayat ini sangat dulu ketika saya apa maksudnya ya? Ini terlalu menurut saya ketika diberikan kan ini kan ayat terhadap Ayub gitu. Jadi ketika saya baca itu waktu itu cukup apa ya? Kayak terngiang-ngiang gitu. Cuman saya tidak terlalu mengerti ayat ini gitu. Tidak terlalu mengerti dulu. Jadi ya kira-kira tahun 99. Mungkin kalau nggak 99, 2000 ini ayatnya dikasih ke saya gitu. Berarti 21 tahun kan? 21 tahun yang lalu gitu ayat itu. Jadi ayat-ayat yang berkesan. Terus dulu kan ada Wahyu 12 ya, yang saya sampaikan. Itu pertama saya lahir baru. Nah, ayat yang ini diberikan kepada saya gitu. Hanya ayat ini saja. Gitu. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Ini perkataan Tuhan terhadap Ayub. Tinggi ya ayat ini. Padahal saudara, keadaan Ayub pada waktu itu saudara adalah itu sangat terpuruk ya sebagai manusia. Sangat terpuruk, hancur sekali. Dan yang memperparah itu kehancurannya bukan karena kesalahannya. Ya. Dan dia sedang tidak tahu bahwa Tuhan sedang bertempur dengan iblis gitu. Atau ya dia tidak tahu bahwa Tuhan sedang menampilkan dia, membanggakan dia di hadapan iblis. Dan pada waktu itu di dalam cerita itu iblis kan lagi keliling bumi gitu kan, keliling dunia. Tuhan tanya, apakah engkau melihat hambaku Ayub?
ketika keliling seluruh dunia, apakah engkau melihat hambaku Ayub? Ayub itu di timur. Ya. Kita tidak tahu apakah itu cikal bakal daripada orang Majus itu ya. Karena kan orang Majus itu juga dari timur gitu. Karena memang saudara sebelum walaupun ada Tuhan itu bekerja di kalau menurut Alkitab kan seolah-olah Tuhan itu hanya bekerja di Yahudi gitu ya. Di Yehuda gitu ya. Nah, kata Yahudi itu ya berasal dari Yehuda ternyata ya. Nah, saudara, ternyata saudara, diam-diam Allah itu bekerja di luar Israel. Gitu. Dan kalau kita lihat itu, kalau di timur dikatakan itu berarti juga itu di Cina juga. Dan kalau kita telusuri kembali, ada dendam tersembunyi dari Herodes terhadap orang Majus ya karena ditipu ya. Juga. Kalau kita mau kayak hubung-hubungkan gitu ya. Karena mereka itu dituntun oleh Tuhan sendiri. Jadi saudara, tidak ada segala peristiwa yang terjadi di atas muka bumi ini yang terjadi begitu saja. Ada sesuatu di alam roh yang sedang terjadi. Ya, nah, jadi saudara, ketika Tuhan memperkenalkan Ayub itu, jadi Ayub itu dicatat saudara bahwa dia itu mengenal Allah itu bisa menjadi saleh seperti itu, berarti pada waktu itu saudara sudah ada seperti apa ya, pengenalan akan Tuhan gitu di masanya itu. Ya, jadi pengajaran turun temurun sudah ada. Makanya dia itu takut akan Allah. Dan dia menjadi saleh gitu. Bayangkan dia bisa menjaga hidupnya sesaleh itu. Ya. Nah, ada kisah lain juga tentang Melkisedek ya. Dikatakan di dalam Alkitab dia tidak berayah, tidak beribu. Dulu waktu saya tanya Pak Andreas, kok gimana ya sejarahnya Melkisedek Pak? Gitu. Kok dia itu dikatakan tidak berayah, tidak beribu gitu ya. Apakah memang dia langsung lahir begitu? Oh tidak. Itu karena memang tidak ada silsilahnya dicatat gitu. Tiba-tiba saja ada nama Melkisedek gitu di situ. Gitu. Makanya dikatakan tidak berayah, tidak beribu, bukan berarti dia ya ujuk-ujuk langsung ada begitu, tidak. Tapi tidak ada sejarahnya siapa ayahnya, siapa ibunya, tidak dicatat gitu. Ya. Namun dikatakan Abraham mempersembahkan 1/10 gitu, dari rampasannya. Berarti begini saudara. Diam-diam ternyata Allah itu bergerak gitu, bekerja gitu. Tanpa disadari oleh manusia itu. Dia bekerja di antara manusia. Jadi prosesnya demikian. Jadi saudara, ini kan saya kan enggak nyangka juga kalau sampai seperti ini ya, apa namanya, ayatnya ini gitu ya. Jadi ketika saya terima itu, ketika saya itu sering sekali saya baca gitu ya.
Karena itu dicatatkan di buku catatan saya gitu. Ya, catatkan, dan itu ayat itu terus begitu terngiang-ngiang. Ya. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Dan perkataan itu kepada Ayub. Dan sebetulnya saudara, perkataan itu adalah perkataan itu sedang menyingkapkan Tuhan itu sendiri. Kalau kita baca ayat di atasnya kan, sampai ke bawahnya gitu. Itu kan berbicara mengenai Tuhan itu sendiri. Nah, jadi sebetulnya ayat-ayat itu saudara, perkataan-perkataan itu adalah perkataan-perkataan yang di dalamnya tersembunyi maksud ilahi gitu terhadap ciptaannya. Secara khusus itu manusia. Inilah yang belum sempat juga disadari oleh Adam dan Hawa. Bahwa mereka dipersiapkan sesempurna itu. Karena kita tahu, saudara, Lucifer itu juga itu sempurna sekali. Dia diciptakan sempurna sekali. Jadi sedikit saja di bawah Yahweh atau Yehova itu ya, dalam hal penciptaan. Kalau kita lihat kronologisnya gitu ya, ketika diciptakan. Jadi saudara, ketika Tuhan mengatakan ini kepada Ayub, ya iblis dengar juga di situ. Ketika dia mengatakan itu, gitu ya. Nah, perkataan-perkataan itu, saudara, itu sebetulnya seperti apa ya? Flashback ke belakang. Lucifer itu seperti flashback gitu. Karena memang dia masih ingat gitu. Bagaimana dia dulu ketika dia ada di hadirat Allah. Bagaimana ketika pertama kali dia menyadari dirinya. Dan dia mengagumi Allah. Jadi seolah-olah perkataan-perkataan itu seperti benar-benar perkataan juga, walaupun itu perkataan kepada Ayub. Gitu ya. Itu perkataan terhadap si Lucifer itu sendiri. Jadi karena ceritanya Lucifer itu sudah melihat Tuhan. Bahkan kerjaannya menyembah Tuhan, memimpin. Tetapi pada waktu itu adalah seperti tugas. Jadi mereka sebagai hamba-hamba yang melakukan tugasnya. Nah, namun ketika Allah menciptakan manusia, dia benar-benar merindukan satu hubungan. Bukan seperti antara tuan dan hamba. Kalau di sorga itu adalah seperti tuan dan hamba dulu. Jadi, saudara, kalau di sorga dulu itu ketika tidak taat itu dibuang. Dan pada waktu itu mereka memang juga belum waktunya gitu untuk diangkat setinggi itu hubungan dalam masalah hubungan. Nah, jadi ketika dia menciptakan manusia, lalu dikatakan diciptakan serupa dan segambar dengan dia, dengan Allah itu. Jadi
Manusia itu sebagai gambaran. Ini loh sebetulnya. Itu yang kita sebut itu keluarga Allah. Nah, disitulah kita bisa tertolong ya dengan pengajaran Bapak, Ibu, dan anak. Jadi kita tertolong di situ ya. Dengan penjelasan yang sedemikian. Kita boleh belajar. Karena Paulus juga mengatakan hubungan Kristus dan jemaat. Lalu sekarang kita juga boleh ketika kita dibawa kembali gitu kepada pengenalan yang dalam lagi bahwa ternyata kita ini adalah bagian dari Allah itu sendiri. Dia menyebut Israel itu sebagai istrinya. Ya. Tapi di perjanjian baru kita dikatakan mempelainya Kristus gitu. Padahal dulu dia sudah sebut kalau Israel itu istrinya. Ya. Sampai dia buat cerita itu siapa ya, Hosea ya. Jadi Nabi Hosea itu sampai dia menikahi pelacur ya. Itu ceritanya adalah bagaimana supaya nanti itu jadi pelajaran. Lihat, aku ketika dia ini ya, ketika pokoknya ceritanya Hosea dengan istrinya lah. Dan istrinya itu dianggap sebagai orang Israel. Itu menurut nubuatan. Nah, jadi saudara, cerita yang ada di sini, yang ada di Ayub ini sebetulnya sebagai satu gambaran. Sebagai satu gambaran apa sebetulnya yang diinginkan dia dari kita ini. Ketika berbicara mengenai kita, saudara, itu berbicara sebetulnya mengenai seluruh manusia. Ya, jadi saudara, berkali-kali saudara di dalam hati saya semakin kuat begini, saudara, bahwa kita ini tidak pernah terpisah dengan orang-orang kudus sebelum itu. Bahkan sebetulnya kita tak terpisah dengan manusia yang lain. Hanya saja memang ketika kita dibawa, gitu, kita dipisahkan, gitu, memang di satu sisi kita mesti benar-benar terpisah dari dunia ini. Tetapi itu adalah untuk satu tujuan. Untuk satu tujuan ingin mempertontonkan kita. Kan ada ayatnya juga ya. Untuk memperlihatkan keagungannya. Kita ini tanamannya Tuhan. Israel itu tanamannya Tuhan. Namun kita tahu saudara, Israel menolak Tuhan. Dan sama sebetulnya. Gereja juga kan sudah menolak Tuhan. Sehingga persis ketika kedatangan Tuhan yang pertama, Israel menolak Tuhan. Kedatangan Tuhan yang kedua juga pada umumnya para pemuka-pemuka agama juga menolak. Jadi ketika dia datang, ketika dia berinkarnasi di Cina, saudara, entah kenapa saudara itu banyak sekali memang. Padahal saya yakin mereka tidak baca dengan tulus apa perkataan-perkataan yang ada di sana. Mereka tidak melihat esensi Tuhan. Mereka kekeh gitu. Dengan pendirian mereka. Seandainya mereka itu benar-benar merindukan Tuhan. Seandainya.
Ini Tuhan yang bilang. Seandainya kita benar-benar merindukan Tuhan dan pernah punya hubungan dengan Tuhan, sama yang kita katakan kita menyembah Tuhan, atau walaupun mereka menyembah Yahweh gitu. Pastilah mereka itu mendengarkan suara Tuhan hari ini di zaman sekarang. Kalau kita itu terus merenungkan, seperti saya katakan ya, sekarang kan seperti Tuhan munculkan gitu, cerita pencarian saya akan Tuhan. Ketika Tuhan menemukan saya, ini saya katakan ini saudara, sebetulnya kita semua seperti ini. Hanya saja karena saya yang bicara gitu, saya cerita penemuan Tuhan terhadap saya. Dan seharusnya lah kita juga merenungkan perjalanan hidup kita. Nah, kalau kita menemukan atau merenungkan perjalanan hubungan kita dengan Tuhan, disitulah kita menemukan bahwa benar-benar Tuhan adalah jalan. Dan dia adalah kebenaran. Dan dia adalah hidup kita. Dan kita ini adalah buah daripada ketekunannya. Sehingga kita dapat berkata, bukan lagi mengiman-imani. Karena di dalam iman itu, saudara, bayangkan itu kan melihat sesuatu yang tidak kelihatan. Iman adalah apa? Dasar dari segala sesuatu yang apa? Yang kita harapkan. Yang tidak kita lihat pertama, bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Oke, baik. Nah, saudara, itu kan perkataan pengajaran tentang iman itu kan adalah pengajaran. Sebetulnya itu pengajaran manusia. Ya. Supaya saudara bisa mulai mengenali mana sebetulnya perkataan Tuhan yang asli. Jadi saudara, para rasul itu mereka telah diizinkan untuk mengajar manusia, memperlengkapi manusia. Tetapi sekaligus mereka itu juga menyelami Tuhan di zamannya mereka. Lewat pengalaman mereka. Sekaligus juga sebetulnya Tuhan bertempur di dalam mereka. Berjuang di dalam mereka. Melawan kodrat iblis atau watak iblis di dalam mereka. Watak iblis ini, saudara, itu telah dibuat menjadi kontrasnya Tuhan. Kontras itu kayak apa ya? Ikannya. Tandingan. Terbalik. Seperti tandingan ya. Ada kata-kata saudara mungkin yang saudara harus apa ya? Harus kembali kayak kita dulu, kayak sekolah dulu gitu. Karena kata-kata itu penting gitu. Kata-kata istilahnya kata-kata kontras, kata-kata watak, kata-kata apalagi ya, pekerjaan Tuhan, ekonominya Allah gitu ya. Itu kata-kata itu mesti jangan berlalu begitu saja dari pemahaman saudara. Saudara, sekarang kita itu seperti sekolah lebih tinggi daripada sekolah dunia ini. Kalau kita dengarin perkataan-perkataan di media sosial gitu, bagaimana mereka bicara kan, itu rasanya wow, tinggi ya itu. Tapi tahukah saudara, sebetulnya
ketika kita sedang belajar ini, saudara. Jadi pengertian kita juga harus kalau dulu kita di sekolah kita itu berjuang menjadi lebih baik gitu daripada yang lain gitu. Kita ingin belajar terus. Nah, di pohon kehidupan sebetulnya kita itu sekolah. Sekolah tentang Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Jadi pelajaran-pelajaran yang kita pelajari itu benar-benar, saudara, karena kita sekarang langsung diajar oleh Tuhan. Maka kita itu boleh dikatakan itu kita kayak duduk kembali di sekolahnya, di kuliahnya bersama dengan para orang kudus. Karena begini, saudara. Karena para peneliti-peneliti juga atau para penemu-penemu, mereka itu adalah orang-orang yang belajar dari para pendahulu mereka. Dan mereka tidak perlu menyelidiki apa-apa yang sudah ditemukan sebelum mereka. Tidak perlu meneliti. Jadi para peneliti sebelumnya, mereka itu sudah kayak buat kayak ada bank data lah. Bank data dunia. Jadi itu sudah ada semua gitu. Sudah kayak ada, dan itu sudah terbuka semua. Jadi orang-orang tidak perlu trial and error lagi. Tinggal hanya melanjutkan pengetahuan mereka. Makanya itu akan berlanjut terus. Makanya makin lama makin cepat. Nah, jadi sebetulnya di dalam Tuhan juga begitu. Saudara, karena kita ini adalah buah pekerjaan Tuhan, maka kita ini, jadi Tuhan itu seperti mengajar para orang kudus, itu, jadi kan pelajarannya kan pasti meningkat gitu. Saudara, para orang kudus itu, mereka pasti terus belajar. Itu adalah memang juga caranya Tuhan. Ekonominya Allah. Karena kalau mereka berhenti belajar, berarti mereka berhenti hidup. Belajar dalam hati mengenal Tuhan. Jadi, Allah itu dengan segala hikmatnya merahasiakan segala sesuatu. Supaya setiap orang atau setiap makhluk itu belajar. Nanti sebetulnya dari situlah perkataan yang mengatakan bahwa semua mata akan melihat dia. Akan memandang dia dengan jelas. Jadi saudara, kita mesti membongkar dari pikiran kita untuk melihat Tuhan itu seperti rupa kayak gini. Jadi yang dimaksud Tuhan itu melihat dia itu atau mengenal dia, itu adalah hubungan kita dengan dia. Hubungan yang sampai-sampai dia itu benar-benar kemanapun kita pergi, dia ada bersama kita. Dalam hal apapun, dalam terhadap orang yang paling dekat dengan kita. Kita mesti bisa melihat kita lebih taat kepada Tuhan atau kepada orang yang paling dekat dengan kita. Nah, jadi semua kita memiliki itu. Makanya dikatakan, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, maka aku tidak akan menyangkal dia di hadapan Bapakku. Jadi dia yang dimaksud sebetulnya di sana itu adalah firman sebetulnya. Jadi firman itu, saudara, itu menjadi daging di dalam saudara. Menjadi satu pribadi. Tetapi pribadi ini, saudara,
itu tidak terpisah dari Allah. Jadi sebetulnya tingkat pertumbuhan kita adalah sejauh mana kita menerima firman-Nya dan melakukannya atau mengaplikasikannya dalam hidup kita. Jadi kalau firman itu teraplikasi di dalam hidup kita, maka dia itu sendiri makin lama dia itu makin menguasai kita. Jadi saudara, bagaimana seseorang itu tetap memberontak terhadap Tuhan? Itu adalah karena kurangnya dia dalam mengaplikasikan firman itu. Makanya dikatakan, kalau seseorang mendengarkan firman tapi tidak melakukannya, dia seumpama orang yang bangun di atas pasir. Begitu datang badai, runtuh dia. Bahkan hebatlah kerusakannya. Jadi saudara, perkataan-perkataan dia yang dulu yang nampaknya sederhana gitu, itu karena itu memang langsung dari dia, itu lebih powerful daripada pengajaran Rasul yang hebat sekalipun. Gitu. Perkataan Tuhan nampaknya biasa. Coba bandingkan pengajarannya Paulus dengan pengajarannya Tuhan Yesus. Coba bandingkan. Pengajaran Paulus itu kan kayaknya tinggi sekali ya. Dan hampir-hampir saudara, hampir-hampir pengajaran Paulus itu hampir-hampir sudah menggantikan pengajaran yang asli dari Tuhan Yesus. Coba saudara perhatikan baik-baik. Tetapi pengajaran Paulus itu menguasai hampir seluruh daripada pengajaran orang Kristen. Walaupun memang Paulus itu menyingkapkan Kristus. Betul memang. Itu jelas-jelas seperti diperlihatkan. Tapi itu kan karena memang perenungan dia itu terbatas. Jadi saudara, Allah sudah mengizinkan pengajaran daripada rasul-rasulnya itu, mereka diizinkan. Padahal tahukah saudara, yang mengajarkan itu pun itu bergumul sendiri gitu. Dan dia ketika dalam sisa hidupnya itu, dia tidak sadar dengan bagaimana sudah rusaknya dia. Oleh karena ambisi yang tersembunyi. Dan ambisi itu tahukah saudara? Itu sama dengan ambisi yang dimiliki oleh iblis Lucifer. Makanya saudara, kalau saudara dengan pengetahuan yang sekarang, saudara juga akan diajari oleh Tuhan. Dan memang saudara, dia itu akan mengatakan apa yang diajarkan oleh Paulus itu saudara. Itu saudara akan merasakan sendiri nanti ketika saudara benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan. Benar-benar menundukkan diri saudara, mau diajar terus gitu. Jadi seolah-olah kita ini belajar bersama-sama dan Paulus itu ada di samping kita bersama-sama. Karena firman itu ada di sini. Jadi begitu ada seseorang yang mengeluarkan perkataan seperti ini,
Nggak peduli siapa dia. Jadi sekarang bukan masalah Tuhan datang yang di Tiongkok itu. Bukan masalahnya itu gitu loh. Oke lah kita, tapi kan bagaimana kita bisa bersekutu dengan dia, berjumpa dengan dia. Nanti kan pasti kita kan akhirnya kan mengkultuskan manusia. Kalau lihat dari sisi itu. Tetapi sekarang dia itu, jadi itu seperti apa namanya proklamirnya di situ. Sama seperti kedatangan Tuhan di Yehuda pada waktu itu. Kita kan tidak tahu. Lalu kita itu saudara dikatakan bahwa dia itu datang di rumah kita, ketok pintu rumah kita kan. Dan dia masuk. Ya, dia masuk. Dan dia bercakap-cakap dengan kita. Ngajari kita. Jadi saudara, ketika kita terus bertumbuh, ketika kita berani mempercayai bahwa Tuhan itu sanggup melakukannya. Yang pertama pasti begini. Di dalam firman-Nya itu saudara, jadi ketika kita menerima penghakimannya, kita dihakimi, kita dihajar. Ketika kita lamban gitu, kita seperti dipecut gitu. Ketika kita itu masih pikiran kita ada di masa lalu, pengajaran para rasul yang ada di Alkitab atau para nabi-nabi. Itu benar-benar saudara, kalau pikiran kita masih tetap di yang lama, maka itu dianggap seperti pemberontakan. Karena apa? Kita tidak menghargai Tuhan yang sedang bicara. Yang sedang ngajarin kita. Ingat saudara, Tuhan itu, firman Tuhan itu ada di sini. Jadi waktu terucaplah gitu, kita akan ketahuan apakah itu Tuhan atau bukan. Jadi kalau dia masih di sini, saudara, kalau dia masih di sini, kita nggak ketahuan, nggak kelihatan. Tetapi begitu kita mengucapkan sesuatu, kalau kita fokus terhadap Tuhan terus, kita pandang dia, di hati kita ada ini, kita mengerti esensinya. Esensinya adalah kasih. Esensinya adalah kemurnian. Kalau kita murni ya mengucapkan apa adanya. Dan kehidupan kita setiap hari, ya apa adanya, kita terbuka. Kita tidak mempermainkan Tuhan. Maka, lama-kelamaan, dengan perkataan kita ini, saudara, di satu sisi, orang yang mendengarkan. Orang yang mendengarkan itu, kalau hatinya tulus, maka perkataan-perkataan itu benar-benar Tuhan. Jadi Tuhan hadir dalam perkataan itu. Supaya saudara ngerti kronologisnya ya. Supaya kita ini sekarang mengerti, jadi bukan Tuhan itu bukan di dalam satu orang saja. Tapi seluruhnya nanti. Makanya saudara sendiri juga harus mengalami Tuhan itu sendiri. Yang pasti tidak berbeda dengan yang lain. Makanya dikatakan supaya mereka satu. Namun, kenapa menjadi lain? Karena begini, saudara. Karena dari berbagai kita ini belum ada orang-orang yang tertentu karena dia itu masih terlalu sibuk dengan dunia ini.
Dia masih punya pencapaian dalam diri dia. Yang belum diproses sama Tuhan. Yang belum mengalami penganiayaan. Jadi masih ada benih-benih pemberontakan di sana. Saudara, benih-benih pemberontakan ini, saudara, itu bukan hanya yang jahat sekali. Itu bukan. Pemberontakan itu bukan itu. Pemberontakan itu adalah tidak mempercayai bahwa Tuhan berdaulat di atas semua. Ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, ketika jenis kita itu menjadi murung, atau rasanya kita pengen mundur gitu ya, maka disitulah saudara, kita tahu bahwa sebetulnya di dalam kita itu masih ada pemberontakan. Kita belum percaya Tuhan. Kita belum mengasihi Tuhan. Kita belum mengenal wataknya. Aku saja rela dianggap terkutuk, rela menanggung semua dosa kalian. Aku loh pemilik segala sesuatu ini. Aku rela menjadi miskin. Aku rela lapar. Aku rela sakit. Aku rela di penjara. Aku rela tidak punya pakaian. Itu kan Tuhan. Bukankah selama ini aku pelihara engkau? Jadi sebetulnya begitu kita mengalami sedikit, minum sedikit aja dari cawan murkanya Tuhan itu, sedikit sebetulnya. Respon kita itu sangat menentukan. Apakah dia bisa memperkenalkan dirinya lebih banyak. Belum banyak. Saudara, kemarin ya sambil saya di sebelah itu, ini lagi nonton tentang kerinduanku. Gitu. Ada seorang guru yang ya dia mengasihi keluarganya gitu ya. Lalu dia ceritanya di situ kan masih ya orang Kristen yang dulu yang sungguh-sungguh lah, gitu, yang menantikan kedatangan Tuhan. Tetapi karena dia karena dia mengajar di sekolah itu, tapi dia memberitakan Injil karena semangatnya. Dan dia harus dikeluarkan dari situ. Saudara, dia itu benar-benar gimana ya? Istrinya bilang begini, gimana kita makan? Kamu mana Allah itu? Oh, kita sudah tinggal di sini, kok kita wajib mengikuti aturan gitu. Ibunya juga begitu. Sampai ibunya bilang kayak gini. Aduh, nah, aku nggak tahu lagi bilang apa sama kamu. Lalu dia menjelaskan, tahu nggak gimana kita begini, kita percaya dulu, dia ceritakan gitu. Saya boleh saudara merasakan saudara. Lalu saudara dia menantikan Tuhan. Mana Tuhan yang kita nantikan selama ini? Tahun 2000 kita sudah mendengarkan tentang kedatangan Tuhan, tapi sekarang 2010. Tuhan belum datang-datang. Dalam perenungan dia, saudara, saya boleh merasakan gitu ya. Tuhan, aku sudah seperti ini, jadi ada dalam doanya itu. Tuhan, aku sudah seperti ini, sudah meninggalkan semua, sudah ini. Tuhan datanglah. Lepaskanlah kami. Kapan rasanya kami bisa mengalami kelepasan? Mereka tulus sekali, saudara. Jadi ketika diuji seperti itu, ketika dikatakan, Tuhan segera datang. Ada satu hal yang saya lihat gitu ya. Saya boleh
merenungkan gitu. Seandainya kita diperhadapkan di situ. Harga apa yang sudah kita kasih? Harga apa sih yang sudah kita bayar? Saudara, itulah perjalanan mengikut Tuhan. Waktu belum terjadi kepada kita, saudara, itu rasanya Tuhan itu indah. Rasanya kita itu dengan iman, kita memperoleh ini, memperoleh itu, bisa mendoakan orang, atau hal apa saja. Rasanya kita dilindungi, kita dipelihara. Luar biasa rasanya. Tapi ketika kita dibawa kepada satu keadaan seperti sekarang, kadang-kadang saudara, kok masih kurang ya rasanya tuh. Memang sih kita temukan di dalam diri kita, saudara, bahwa kita sudah melakukan sesuatu, apalagi dengan ratusan hari gitu. Rasanya kita nggak pernah ngalami seperti ini. Tetapi saudara, belakangan saya mulai merenungkan gitu, bahwa ternyata apa yang sudah kita berikan kepada Tuhan itu, kayaknya belum ada gitu. Kita ini bisa menyembah Tuhan, itu pun masih demi kita, belum demi Tuhan itu sendiri. Semua kita ini memang masih terkesan menikmati Tuhan. Tuhan belum menikmati kita. Saudara, ketika kita mulai mengenal Tuhan lebih dalam seperti ini, di dalam kita pasti nanti ada Tuhan bawa untuk memberitakan kabar baik ini kepada orang lain. Kabar yang mungkin ini kabar yang kita bawa ini benar-benar kedatangan Tuhan kedua kali. Seolah-olah kita seperti perempuan Samaria yang akan bicara kepada orang. Yang akan bicara kepada orang-orang Farisi, kepada ahli Taurat, kepada pemuka-pemuka agama, kepada orang-orang percaya. Tetapi mereka tidak mengenal Allahnya kita ini, saudara. Walaupun Allah kita ini sama. Kita mesti membawa Tuhan. Dan disitulah kita juga akan mengalami aneh-aneh. Saudara, itulah yang diinginkan Tuhan dari kita. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Saudara percaya tempat ini adalah Tuhan berikan kepada kita. Walaupun kita menyewa tempat. Saudara, tahukah saudara ketika Tuhan sedang membangun tempat ini, saudara, dia nggak mau seperti
orang-orang atau hamba-hambanya yang mungkin membangun bangunan gedung untuk mereka. Walaupun mereka bilang untuk Tuhan. Oh, rasanya megah sekali. Tapi saudara, dia memberikan tempat ini dan sama seperti membangun bahtera Nuh. Oke saudara? Kalau dulu di zaman yang dulu saudara, itu kan semua binatang-binatang gitu kan. Itu kan yang dibawa kan. Jadi ada kandang-kandangnya. Dan manusianya cuma berapa? 8. Sedikit ya. Yang dianggap manusia loh. Dan tahukah saudara? Tempat ini akan dibuat kira-kira seperti itu. Akan dikelompokkan, saudara. Dan kita ini sedang dibuat menjadi manusia. Tahukah saudara? Itu gambaran sebetulnya. Waktu di banjir. Dianggap mereka itu, saudara. Ini. Jadi saudara, walaupun dia manusia. Tapi sebetulnya, kebanyakan itu adalah binatang. Jangan negatif dulu ya. Manusia aslinya adalah yang berhubungan dengan Allah. Binatang itu nggak ngerti, nggak bisa berhubungan dengan Allah. Dia hanya begini. Dia hanya ya sudah menikmati saja. Kalau dia burung ya bagian dia ya dikasih makan. Semua dikasih makan. Terjadi ini. Tapi manusia aslinya adalah pemelihara semua. Jadi saudara, kenapa dikatakan tanda binatang? Jadi manusia ini sudah dibuat jadi binatang. Lihat saudara, kalau mereka nggak taat apa gitu ditembak gitu. Jadi tahukah saudara? Kita ini dipersiapkan jadi manusia. Kita disembuhkan. Kita dipulihkan. Kita dikembalikan. Memerintah bumi ini kembali. Jadi rasanya saudara, kita itu dikelilingi oleh binatang buas. Makanya dikatakan seperti domba di tengah-tengah serigala. Kita kayak nggak punya kekuatan. Seolah-olah bumi ini dikuasai oleh serigala-serigala. Bahkan lebih parahnya serigala berbulu domba. Jadi saudara, semua kita ini sedang dimanusiakan Tuhan. Saudara, kata manusia itu sebetulnya saudara, ketika masuk roh Allah ke dalam tanah liat itu. Roh Allah itu bercampur. Jadi kalau bercampur itu artinya sebetulnya kawin. Disatukan. Kan arti kawin kan menjadi satu kan itu sebetulnya. Terciptalah manusia.
Jadi Adam itu sebetulnya adalah perwujudan daripada Allah yang kelihatan. Namun karena perkataan binatang, ya ada ayatnya dikasih Rahel ya. Nanti di 2 Petrus 2 ayat berapa tadi? Ya. Nah, saudara, jadi saudara, kita itu, jadi ketika kita ini jadi manusia sebetulnya. Jadi kata manusia itu saudara, ketika dirusaklah dia, jadi sebetulnya bukan manusia. Jadi manusia itu sebetulnya gambaran Allah yang tak kelihatan itu. Saudara, betapa tingginya saudara dan saya sebetulnya. Memperlihatkan. Perlihatkanlah. Hiasilah dirimu dengan kemegahan dan keluhuran. Kenakanlah keagungan dan semarak. Itu sebetulnya adalah pemulihan Tuhan atas kita. Jadi sebetulnya dia sedang menghiasi dirinya di dalam kita, melalui kita. Jadi sebetulnya yang dia serang itu bukan kita. Kita ini gambaran dirinya. Yang dia serang itu adalah ketidaktaatan kita. Watak iblis di dalam kita. Itulah yang ditampilkan Tuhan di dalam kita. Jadi ketika kita itu mungkin masih jatuh gitu misalnya dalam dosa tertentu, apa saja gitu. Kemarahan kah, apakah gitu. Sebetulnya itu sedang ditampilkan Tuhan, ini loh. Yang masih dalam kamu itu ini loh. Lalu apa respon kita? Respon kita begini, ucapkan sesuatu. Tuhan, ternyata ya, aku nggak bisa hidup tanpa Engkau ya. Disitulah saudara dia mulai memerintah dan bisa memperbaiki kita dan menghiasi kita. Saudara. Kita nggak bisa menghiasi diri kita. Tuhan, lihat bunga bakung di padang. Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah bunga bakung. Tetapi kita dikatakan dihiasi. Kita dihiasinya. Kita dibersihkan. Dan saudara, ketika kita sudah dibersihkannya, nah, dia kembali utus kita gitu. Sama seperti dulu dia ditolak oleh ciptaannya. Kita pun pasti ditolak. Tapi sekarang saudara, Tuhan bilang, jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Amin, saudara. Itulah yang sedang kita hadapi. Jadi kalau kita bilang, kok bisa? Makanya Tuhan bilang, bisa. Seperti itulah keadaannya, nak. Ya kamu dulu seperti itu. Sekarang kamu sudah sadar, nak. Jadi, kalau kamu mengalami yang seperti itu, anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Justru karena aku mengasihimu lah. Engkau mengalami semua ini. Engkau ditolak. Engkau dikecewakan orang. Engkau tidak dianggap. Aku lebih lagi. Tapi jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia. Lihat 4 ya. Saya harus antar anak-anak ini. Baik. Kita jumpa besok pagi ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami menikmati Engkau Tuhan pagi ini. Kami boleh mendengarkan perkataan-perkataan Tuhan.
Engkau lihat keadaan kami masing-masing. Tuhan, kalau kami bisa terus duduk di kaki-Mu setiap pagi, semua kami yang ada di sini, yang ada di radio juga. Tuhan, ternyata Engkau yang pilih kami ada di sini. Kami bersyukur. Setiap hari Engkau berbicara kepada kami. Tuhan, kita mau bekerja hari ini. Oh, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Segala pekerjaan kita hari ini, kita lakukan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami sangat bersyukur. Oh, mari kita berkati hari ini. Oh, dengan damai sejahtera, dengan sukacita, dengan kehidupan dari surga. Kami melepaskan atas dunia pekerjaan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, atas rumah tangga kami, bahkan atas seluruh kehidupan ini. Oh, kami bersyukur. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan. Amin. Baik, puji Tuhan saudara. Sampai ketemu besok pagi. Semangat, semangat, semangat.